warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini sesuai dengan judul atau thumbnail yang kalian telah baca, kita akan membahas tentang pengambilan keputusan taktis dan keputusan investasi modal. Nah, di sini kita tidak akan membahas terlebih panjang dengan materi dari pengambilan keputusan taktis dan keputusan investasi modal. Hanya saja di sini kita lebih membahas tentang bagaimana contoh kasus dari pengambilan keputusan taktis dan keputusan investasi modal. Nah, sebelum kita masuk ke contoh kasus, penyelesaian contoh kasus, alangkah baiknya saya akan memberikan ke kalian terlebih dahulu penjelasan tentang pengambilan keputusan taktis. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari pengambilan keputusan taktis itu? Pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Nah, sederhananya, keputusan taktis adalah keputusan yang dibuat hanya untuk tujuan terbatas tetapi juga bermanfaat untuk jangka panjang. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh kasus dari pembuatan keputusan taktis. Nah, di sini PT Marian memproduksi 2 produk dengan menggunakan peralatan produksi yang sama. Informasi tentang kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat ada tabel keterangan, tabel kedua ada alfa, dan tabel ketiga beta. Jadi nama produk yang akan diproduksi oleh PT Marian yaitu produk alfa dan juga produk beta. Nah, pertanyaannya, apabila PT Marian hanya dapat memproduksi salah satu di antara kedua produk pada periode yang akan datang, produk manakah yang seharusnya diproduksi? Yang kedua, hitunglah berapa unit alfa dan beta yang seharusnya diproduksi. Nah, untuk cara penyelesaiannya dari permasalahan atau contoh kasus yang tadi, nah produk yang seharusnya diproduksi, ini saya sudah siapkan tabel. Yang pertama ada tabel keterangan, yang kedua ada nama produk alfa, dan yang ketiga ada beta, dan yang terakhir ada total. Ini total penjumlahan ya dari semuanya ini. Nah, ini di sini saya sudah menjumlahkan dari total semuanya, namun saya akan menjabarkan secara ulang. Nah, 50.000 ini, jumlah dari total 50.000 ini didapatkan dari penjumlahan antara pendapatan alfa sebesar 15.000 ditambahkan dengan pendapatan beta sebesar 35.000 dan hasilnya 50.000. Nah, biaya variabel juga sama seperti pendapatan cara penghitungan pendapatan tadi. 5.000 kita tambahkan dengan biaya variabel dari beta sebesar 10.000, hasilnya itu 15.000. Nah, untuk margin kontribusi ini dia analisis volume laba bagian dari manajemen akuntansi terhadap margin keuntungan dalam penjualan per unit dan berguna dalam melaksanakan berbagai perhitungan atau digunakan sebagai ukuran kepengaruhan operasional. Nah, untuk cara mendapatkannya margin kontribusi, dia berbeda dengan cara perhitungan pendapatan dan biaya variabel. Jadi kalau margin kontribusi itu hasilnya itu dari hasil kurang antara pendapatan alfa sebesar 15.000 dikurangi dengan biaya variabel. Jadi sekali lagi, pendapatan alfa 15.000 dikurang dengan biaya variabel sebesar 5.000, hasilnya 10.000. Nah, begitupun juga beta. Beta sama ya, tadi cara pengerjaannya dengan produk alfa. Nah, kalau beta dia 35.000 dikurangi dengan biaya variabel 10.000, hasilnya 25.000. Sama ya dengan ini, 50.000 kita kurangi dengan 15.000, hasilnya 35.000. Nah, untuk keterangan selanjutnya ada biaya tetap langsung kosong ya. Jam mesin yang diperlukan untuk alfa ada 1 dan untuk beta ada 2. Nah, totalnya itu 3. Untuk permintaan atau per unit, untuk alfa dia permintaannya sebesar 30.000 unit. Nah, untuk beta ada 10.000 unit. Nah, jika kita totalkan antara 30.000 ditambah dengan 10.000, hasilnya sebanyak 40.000 unit. Nah, kebutuhan jam mesin di alfa dia itu ada 15.000 dan di beta ada 20.000. Nah, totalnya antara 15.000 ditambah dengan 20.000, hasilnya 35.000. Total biaya tetap 45,001 ditambah dengan 30,002, hasilnya 75,3.
75,003. Nah, margin untuk mendapatkan margin segmen, jadi margin segmen itu dia memperlihatkan jumlah yang masih tersisa setelah pendapatan segmen dikurangi dengan biaya variabel dan biaya variabel biaya tetap langsung. Nah, jadi untuk mendapatkan 35.000 ini margin kontribusi 10.000 dikurang dengan total biaya tetap 45.000. Begitupun dengan produk beta, 25.000 dikurangi dengan 30.000 hasilnya 5.000, dan untuk total margin kontribusi juga dikurangi 35.000 dikurangi 40.000, maksud saya 75.000, sorry. Jadi 35.000 margin kontribusi dikurangi dengan total biaya tetap 75.000 hasilnya 40.000. Nah, untuk mendapatkan 75.000 dari biaya tetap umum ini, itu dari margin kontribusi total sebesar 35.000 dikurangi dengan margin segmen total 40.000 hasilnya 75.000. Terus laba bersih total sebanyak 35.000. Nah, jadi dari selesainya perhitungan ini, kita bisa menjawab soal yang A. Pertanyaannya itu, apabila PT Marian hanya dapat memproduksi salah satu di antara kedua produk pada periode yang akan datang, produk manakah yang seharusnya diproduksi? Jadi dari perhitungan ini kita bisa tarik kesimpulan, manajer memutuskan untuk menghitungkan produk beta. Jadi yang diproduksi yaitu produk alfa. Nah, di produk beta, walaupun dia memiliki margin kontribusi sebesar 25.000, artinya lebih besar produk margin kontribusinya beta 25.000 daripada alfa 10.000, tetapi dengan penghentian tersebut dapat menghemat 20.000 dari biaya kebutuhan. Kenapa? Karena di biaya kebutuhan jam per mesinnya beta itu dia lebih besar 20.000, sedangkan di alfa dia cuman 15.000. Jadi yang harus diproduksi pertama oleh PT Marian itu produk alfa. Nah, kita lanjut untuk perhitungan soal yang nomor 2, yaitu hitunglah berapa unit alfa dan beta yang seharusnya diproduksi oleh PT Marian. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu menghitung berapa unit alfa dan beta yang harus diproduksi oleh PT Marian. Nah, di sini saya juga sudah siapkan tabel. Tabel yang pertama ada produk, biaya tetap, biaya variabel, permintaan, dan juga unit, berapa unit yang akan diproduksi oleh PT Marian. Nah, untuk alfa, biaya tetap untuk alfa dia itu sebesar 1.800 unit. Nah, untuk beta itu dia minus 1. Nah, dari mana kita dapatkan 1.800 unit? Jadi dari biaya tetap 45.000 dibagi dengan permintaan 30.000 dikurangi dengan biaya variabel 5.000 hasilnya 1.800 unit. Nah, sedangkan beta, begitupun juga beta sama dengan perhitungan tadi di alfa. 30.000 dibagi dengan 10.000 dikurangi dengan 10.000 hasilnya minus 1. Nah, jadi dari hasil perhitungannya ini, produk alfa dapat menghasilkan 1.800 unit, sedangkan beta dia cuma menghasilkan minus 1. Jadi bisa dikatakan produk beta itu gagal atau minus, karena dia cuma bisa menghasilkan 1. Dia tidak bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan. Sedangkan kalau alfa, dia bisa memberikan keuntungan terhadap perusahaan karena dia bisa diproduksi sebanyak 1.800 unit. Jadi produk alfa lah yang lebih menjanjikan untuk diproduksi. Kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu keputusan investasi modal. Nah, keputusan investasi modal berkaitan dengan perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Nah, itulah tadi pembahasan dari keputusan investasi modal. Sekarang kita akan masuk ke contoh kasus dari keputusan investasi modal. Jadi, untuk menjawab jawaban soal yang kedua, di sini telah ada ini untuk proyek pertama dan ini untuk proyek kedua. Sebentar kita akan bahas, tapi kita selesaikan dulu untuk proyek kedua. Jadi yang ditanyakan tadi itu berapa total NPV dari proyek 1 dengan proyek kedua, dan juga proyek manakah yang lebih tepat untuk kita lakukan.
di antara kedua proyek tersebut. Nah, ada di sini Siti 10 juta, CO0 nya 80 juta, R nya 8% atau sama dengan 0,08. Nah, di sini ini rumus untuk NPV yaitu C1 bagi 1 tambah R pangkat 1, C2 1 tambah R pangkat 2, C3 1 tambah R pangkat 3, C4 1 tambah R pangkat 4 dikurang C0. Nah, kita langsung masukkan C1. Jadi C1 nya adalah 10 juta. Jadi 10 juta dibagi 1 tambah R nya ini 0,08 dipangkat 1 ditambah lagi 10 juta. Jadi C2 nya ini C2 untuk C2 10 juta dibagi 1 tambah 0,08 pangkat 2. C3 nya ini C3 nya 10 juta dibagi 1 tambah 0,08 pangkat 3, dan untuk C4 nya 10 juta 1 tambah 0,08 pangkat 4 dikurang C0 nya yaitu 80 juta. Nah, hasil dari pembagian ini semua turun. Untuk hasil dari C1 9.259.259,26 rupiah. Nah, terus C2 nya ini hasilnya, C3 nya ini hasilnya 7 juta, dan yang terakhir C4 ini hasilnya dikurang dengan 80 juta. Nah, dari hasil penjumlahan keempat ini akan dikurangi dengan 80 juta atau C0. Nah, 33 juta dikurangi dengan 80 juta, hasilnya adalah minus 46,878,731,6. Jadi, untuk NPV proyek 1 sebesar minus 46,878,731,6. Nah, kita lanjut pembahasan. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Ada keputusan investasi modal. PT Salsabila sedang mempertimbangkan dua proyek yang saling meniadakan. Proyek 1 memerlukan dana investasi sebesar 80 juta, sementara proyek 2 memerlukan dana investasi sebesar 90 juta. Pendapatan dan biaya masing-masing proyek ditujukan sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat ada dua tabel di sini. Jadi ini proyek 1 untuk tabel proyek 1 dan ini untuk tabel proyek 2. Nah, pertanyaannya, perusahaan mengestimasi bahwa pada akhir tahun keempat proyek 1 akan memiliki nilai sisa sebesar 10 juta dan proyek 2 akan memiliki nilai sisa sebesar 5 juta. Berdasarkan data di atas, hitungan net present value atau NPV untuk masing-masing proyek dengan menggunakan diskon rate sebesar 8%. Dan yang pertanyaan kedua, menurut Anda di antara kedua proyek tersebut manakah proyek yang akan lebih baik untuk dilakukan? Nah, kita lanjut untuk pembahasan proyek yang kedua. Jadi sama dengan proyek yang pertama tadi, kita tentukan dulu CT-nya di sebesar 5 juta, C0-nya 90 juta. R-nya sama dengan 8% atau 0,08. Nah, rumusnya sama dengan yang kita pakai tadi dengan proyek yang pertama. C1 dibagi 1 ditambah R pangkat 1 tambah C2 1 tambah R pangkat 2, terus tambah C3 1 tambah R pangkat 3, dan seterusnya sampai C4 dikurangi C0. Nah, hasilnya C1 kita masukkan 5 juta dibagi 1 tambah 0,08 pangkat 1, terus C2 nya lagi 5 juta 1 tambah 0,08 pangkat 2, C3 nya 5 juta 1 tambah 0,08 pangkat 3, dan C4 nya 5 juta 1 tambah 0,08 pangkat 4 dikurangi C0. Nah, hasil dari penjumlahan ini, hasil dari pembagian ini, maka hasilnya 4 juta.
Terus C2-nya hasilnya 4.286.000. C3-nya hasilnya 3.969.000. C4-nya hasilnya 3.675 dikurang dengan 90 juta. Nah, hanya saja kita jumlahkan dulu ini. Kita jumlah ini dulu sampai ke sini. Nah, hasil dari penjumlahannya ini 16.056,634,1 dikurang dengan 90 juta. 90 jutanya dari mana? Sekali lagi dari C0-nya. Nah, hasil dari kedua ini minus 73,439,365 kurang 9. Jadi NPV untuk proyek kedua yaitu minus 73,439. Artinya NPV-nya itu kurang dari 0. Kurang dari 0 sama dengan proyek yang ini. NPV-nya itu kurang dari 0. Kenapa? Karena dia menghasilkan minus. Dia minus. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang kedua, proyek manakah yang akan dijalankan? Jawabannya yaitu proyek pertama. Kenapa? Karena NPV-nya dia cuman lebih sedikit daripada NPV proyek kedua. NPV proyek 1 dia kan minus 46,878,731,6. Sedangkan NPV proyek kedua dia sama dengan minus 73,439,365,9. Jadi yang lebih kecil adalah proyek pertama. Dia minus 46. Walaupun juga ini biar kita jalankan, dia tetap akan tidak akan memberikan keuntungan karena hasilnya tetap minus. Cuman kalau dilihat yang mana yang paling bagus untuk dijalankan yaitu NPV proyek pertama karena dia cuman sedikit minus 46 dibandingkan dengan proyek yang kedua dia minus 73. Itulah tadi pembahasan dari kedua materi kita yaitu pengambilan keputusan taktis dan keputusan investasi modal. Semoga dapat bermanfaat buat kalian dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, and comment dan juga share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa di video-video